Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam Allah izinkan berangkat haji tahun depan. Aminnya lebih ramai dan lebih kencang daripada yang jawab salam. Saya doakan yang tak jawab salam mudah-mudahan Allah izinkan berangkat umrah tahun ini. Oh, makin kencang aminnya. Mau berangkat haji dan umrah? Mau cepat, mau lambat? Bayar DP-nya. Insya Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri bi maqdiril azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk bumi semakin beriman, semakin takut, semakin dekat kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena melepas daripada jamaah kita yang hendak berangkat ke rumah Allah, Allah anggap kita semakin beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan Allah bukakan semua pintu keberkahan kita. Amin. Allah berkahi rumah tangga bapak ibu sekalian. Allah berkahi dapat keturunan yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan Allah berkahi dalam bentuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kalimat yang paling indah selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada kalimat yang bisa mendatangkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain banyak berselawat dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabab wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi bimaqdirihil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini solawat yang Bapak Ibu baca tadi adalah solawat pembuka segala pintu rahmat. Jadi Bapak Ibu yang pintu-pintunya banyak terkunci, insya Allah lewat salawat tadi dibukakan oleh Allah. Yang dagangannya sedang menurun, Allah tingkatkan. Amin. Yang mudah-mudahan yang jabatannya belum naik, Allah naikkan jabatannya penuh berkah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang suaminya tidak pulang-pulang sampai kalah Bang Toyib dibikinnya, bacalah salawat ibu. Insya Allah dibukakan pintu hatinya, pulang dia bu. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-umrah ila umrah kafara lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaa'u ila jannah. Buat bapak yang di depan ini, para tamu Allah, duyufur rahman, buyutur rahman, bersyukurlah. Maaf, panggilan ke Baitullah bukan karena banyak uang. Panggilan ke Baitullah bukan mohon maaf karena jabatan, tapi panggilan ke Baitullah adalah panggilan Allah untuk kita. Maka bapak-bapak yang dipanggil tahun ini oleh Allah untuk sampai ke Baitullah, bersyukurlah. Apa sebab? Dijanjikan oleh Nabi. Apa janjinya Nabi? Antara umrah yang satu dengan umrah yang kedua, kata Nabi Muhammad, kafara lima bainahuma, ada pengampunan dosa. Maka orang yang berangkat haji, hajinya Indonesia biasanya haji tamatuk, bukan haji ifrad, bukan haji kiran. Ifrad dan kiran itu pakai kain ihram dari awal datang ke tanah suci sampai nanti selesai dia melontar jumrah. Berat. Maka Indonesia mengambil haji tamatuk. Apa itu haji tamatuk? Dia awali dengan umrah, lepas kain ihram, bayar dam, sah hajinya.
Baru nanti pakai lagi ihram. Kapan? Ketika tanggal 9, yaitu menuju Arafah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Haji Indonesia datang umrah. Kemudian apa yang terjadi? Selesai umrah Allah hapus dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Al-Hajju Mabrur. Dijanjikan oleh Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang hajinya mabrur, orang yang hajinya diterima, maka tak ada balasannya kecuali surga. Surganya masuknya tanpa hisab. Sementara Nabi bilang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang ditukil dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar, apa yang terjadi di dalam buku Syarah Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah yang dibuat oleh Syekh Syed Ahmad Al-Hasimi, itu luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi, "U'titu min ummati sab'ina alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab." Ketahuilah wahai umatku, di antara kalian yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Maka salah satu dari 70.000 itu adalah haji mabrur. Mudah-mudahan ayahanda dan ibu kita yang berangkat nanti menuju haji, dimabrurkan hajinya, masuk surga tanpa hisab, dia ingat kita yang melepasnya. Amin ya rabbal alamin. Tolong diingat wajah saya baik-baik apa? Tolong diingat wajah saya baik-baik ya Bu. Kalau tidak nampak saya nanti dalam surga, tolong tanya sama Allah. Di mana Ustaz Oktri itu? Nanti kalau kata Allah di neraka, biajolah nyo Ustaz bisa surangnya masuk surga. Jangan. Maka Ustaz juga manusia. 70.000, coba bayangkan, salah satu dari 70.000 haji mabrur. Maka untuk mendapatkan haji mabrur ada 3. Yang pertama qoblal hajj, wa indal hajj, wa ba'dal hajj. Sebelum berangkat, saat berangkat, sesudah berangkat. Biasanya orang mampu sebelum berangkat, luar biasa. Sedang berangkat, dahsyat, menetes air mata, nangis terus. Kenapa? Nggak yakin, ini panggilan Allah apa bukan? Ini panggilan Allah apa bukan? Nangis, kenapa? Terharu. Apa sebab? Karena di antara begitu banyak, dia yang dipanggil oleh Allah untuk menuju Baitullah. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Yang beratnya sesudah haji. Berapa banyak orang-orang yang pulang haji, Masya Allah, sombongnya bukan main, sampai kalah Haji Muhyiddin dibikinnya. Na'udzubillah min. Nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Qoblal hajj. Maka untuk mendapatkan haji yang mabrur, yang pertama sebelum berangkat, rubah niat. Apa niatnya? Lillahi ta'ala. Jangan niat yang lain. Jangan niat karena pamer. Jangan niat karena ria. Jangan niat karena untuk nyombong. Karena mohon maaf, apalagi niat untuk nyalek. Nah, ini Masya Allah, berapa banyak yang berangkat haji ini Pak, untuk nyalek Pak. Kenapa? Karena masih pakai prinsip, kalau ada gelar H itu biasa dipilih orang. Salah. Nah ini, ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Maka Bapak Ibu ini Allah Subhanahu Wa Taala, lihat, rubah niat, benarkan niat, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, jangan niat yang lain. Kita ini sudah disindir oleh salah satu syekh yang ada di Madinah. Ini menetes air mata saya Bapak Ibu. Baca mendengar omongan beliau. Jamaatil Indonesia kazab, kata dia. Masya Allah. Jamaah Indonesia itu pendusta. Dia pura-pura ngangkat tangan, pikir orang berdoa, padahal dia selfie. Masya Allah. Na'udzubillah min. Maka kita lawan Bapak Ibu dan Allah. Benarkan niat. Niat saya foto di depan Ka'bah adalah ingin memberikan kepada jamaah agar mereka termotivasi. Syekh, jangan salah dulu menilai orang. Gitu niat kita Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dan Allah, benarkan niat. Niat kita kalau benar insya Allah akan dibenarkan semuanya oleh Allah. Amin ya rabbal. Lalu apa lagi? Manasik. Maka ikutilah manasik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu penting, sampai-sampai Nabi Muhammad memberikan pesan kepada kita, talabul ilmi afdalu indallah minas salat wasyam wazakat wal haji wa jihadu fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama ketimbang kau salat, puasa, zakat, haji tapi tak ada ilmunya. Nah, ini Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang yang berangkat haji Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menetes air mata saya Bapak Ibu. Terjadi kemusyrikan ketika di sana.
Ya Bapak Ibu ya. Dilihatnya jamaah orang India, apa yang terjadi? Diisap-isapnya, diusap-usapnya sorban di dinding Ka'bah. Ya Bu ya. Kemudian datang lagi orang Pakistan, diambil pecinya, digosok-gosoknya di dinding Ka'bah. Datang jamaah Indonesia, bukan sorban, bukan peci, batu cincin yang digosoknya ke dinding Ka'bah. Ketika ditanya, kenapa batu cincin Bapak gosok? Biar jatuh malaikat ke dalam, Ustaz. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu nonton, berapa banyak orang yang berangkat sia-sia, habis uangnya, capek. Kenapa? Karena dia mohon maaf tak bisa jaga lisan, tak bisa jaga lidah, tak bisa jaga hati, sombong, kurang bersyukur. Dia kena dengan proyeknya iblis. Apa proyeknya iblis? Buka surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani la uqa'udanna lahum siratal mustaqim. Karena kau sudah hinakan aku ya Allah, aku akan seret seluruh umat-umat anak cucu Adam itu masuk neraka. Lihat Bapak Ibu, tidak sedikit orang-orang sampai di sana Bapak Ibu nama Allah masih menggunakan pakaian jabatannya. Ya, orang-orang yang sampai di sana masih menggunakan kekuasaannya, sampai di sana masih menggunakan harta bendanya, diukurnya orang Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Sia-sia Bapak Ibu, nggak ada artinya. Ya, berapa banyak Bapak Ibu kemarin Ramadan, Masya Allah terkejut kita Bapak Ibu nama Allah. Ya, baru awal Ramadan sampai malam ke-7 penuh tumpah, bahkan lebih mengalahkan ibadah haji orang-orang yang datang haji. Apa yang terjadi Bapak Ibu nama Allah? Dorong-dorongan, saling menyakiti. Ya Allah, berani dia dorong-dorong. Berapa banyak orang-orang yang berkata kotor, sampai di sana maki-maki. Sampai di sana apalagi yang berangkat suami istri bertengkar, bahkan sampai cerai. Nauzubillah min dzalik. Maka ini Masya Allah Bapak Ibu nama Allah, perlu yang namanya ilmu. Maka Bapak Ibu yang reguler biasanya ada manasik, yang haji plus juga ada manasik. Datang dan ikuti Bapak Ibu, jangan pernah absen, insya. Nah Bapak Ibu nama Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apalagi Bapak Ibu nama Allah, inilah tujuannya Bapak Ibu kita dikumpulkan. Tidak lain tidak bukan yaitu wal ya'fu wal yasfahu. Ayahanda kita, ibunda kita yang hendak berangkat ini ingin berangkat menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan ingin memperbaiki hubungan baiknya dengan sesama kita. Maka kita dikumpulkan oleh ketua masjid di tempat ini tidak lain tidak bukan untuk saling berjabat tangan, saling memaafkan. Rajulani yaltaqiyani fayatafassahani ila ghafarallahu dzunuba kullaha. Dua manusia yang pernah ribut, yang pernah dendam-dendaman, yang pernah sakit hati, yang pernah bertengkar, yang pernah saling iri mengiri. Ketika dia bertemu, berjabat tangan, saling memaafkan, melapangkan dada, Allah gugurkan dosa-dosanya. Hari ini mereka ingin berangkat, maka mereka ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira Bapak Ibu siap memaafkan ayah bunda kita yang hendak berangkat? Separuh yang jawab siap, yang lain masih ragu namanya. Saya ulang kembali, Bapak Ibu ikhlas memaafkan ayah bunda kita yang hendak berangkat? Ridho Bapak Ibu? Memaafkan ini Bapak Ibu tolong jangan seperti dua buah, tapi harus seperti satu buah. Jangan maafkan seperti limau kapas. Berapa banyak orang yang bilang ikhlas, ikhlas, tapi dalam hati berkata, lama mana Pak Jatuh ya? Masya Allah. Inilah dia Bapak Ibu, ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan limau kapas. Di luarnya bersih, di dalamnya asam. Yang kedua, jangan seperti limau kurut. Inilah orang yang celaka dunia akhirat. Di luarnya berkerut, di luarnya buruk, di dalamnya asam. Ini Bapak Ibu. Lah bantu buruk, tidak perlu dia maafkan orang. Masya Allah. Yang terakhir, maafkanlah ayah bunda kita ini seperti limau manis. Di luarnya bersih, di dalamnya manis. Seperti Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Cuma sedikit yang jawab amin. Yang lain jangan-jangan limau kafeh nampaknya. Saya doakan ibu bapak di sini seperti limau manis. Separuh yang jawab amin. Saya doakan bapak ibu di sini seperti limau manis. Dari tadi ya selesai pengajian kita. Tengoklah bapak ibu di depan dia yang membuat saya ngebut mengaji bapak ibu. Waktu cuma 30 menit. Sekarang sudah jam, Masya Allah. Sudah jam berapa dia? Ada 21 bapak ibu. Maka bapak ibu yang kedua, yaitu wa indal had,
Pak, saat berangkat haji, ikuti apa instruksi pembimbing. Ikuti apa kata karom. Kalau nggak ada karom, apa kata ketua regu? Karu. Karom ketua rombongan, karu ketua regu. Biasanya haji reguler. Haji reguler itu Pak, 40 satu rombongan. Biasanya di 40 ini ada per 10 itu diangkat satu orang jadi ketua regu. Apa kata ketua regu? Nah, jangan kata kita. Kita ini kadang pengennya kita yang kita utarakan. Ya Bapak Ibu ya, jangan. Maka Bapak Ibu ikuti kata pembimbing. Kata pembimbing, ayo Bapak Ibu kita saat ini zikir. Ayo Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala saat ini kita ikut tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala hari merenung. Maka kalau mohon maaf haji itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala hanya ada 5. 1 diawali umrah. Yang kedua ikut sunnah yang namanya tarwiyah. Yang ketiga adalah Arafah. Yang keempat adalah Bapak Ibu yang Allah melontar jumrah. Yang terakhir yang kelima adalah tawaf ifadah. Ini kalau diikutin sama yang sunnah. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ikut wajibnya cuma 3. 1 Arafah. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah yaitu melontar jumrah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. 3 cuma Pak. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala nanti Bapak Ibu saat datang sampai ke sana diawali umrah. Setelah umrah tarwiyah. Biasanya nih haji reguler dilarang nih ikut tarwiyah. Coba nanti ngomong sama ketua rombongan. Kami pengen tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Hari merenung. Kapan dimulainya? Berangkat tanggal 7 malam tanggal 8. Pakai kain ihram pasang niat haji langsung. Duduk di tenda Minah. Tenda Minah itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah diibaratkan kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Seperti itulah. Apa yang terjadi? Renung. Ingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ingat kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbanyak. Kemudian apa yang kita lakukan? Perbanyaklah istighfar. Minta ampun sama Allah. Jangan putuskan lidah kita. Kalaulah kita tidak bisa mengimbangi ibadah orang-orang baik, orang-orang soleh, alim ulama, maka imbangilah istighfarnya. Insya Allah. Beli tasbih digital Pak, petik astagfirullah, 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 astagfirullah. Insya Allah. Man istaghfara bi kalimatil istighfar. Barang siapa yang memperbanyak lisannya dengan istighfar, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah buka jalan keluar kesulitannya dan Allah berikan dia rezeki tak berpintu. Insya Allah. Nah Bapak Ibu yang Allah, kemudian apa lagi Bapak Ibu yang Allah? Yaitu Arafah, puncaknya haji Pak. Al-Hajju Arafah. Pak, belum berangkat haji Pekanbaru sudah panas. Apalagi pas berangkat haji. Tahun 2016 panasnya sampai angka 65 derajat Celcius. Aspal itu Pak, kalau kita pecahkan telur Pak, kita letakkan Pak, jadi telur dadar. Jadi telur mata sapi. Coba bayangkan. Nah ini Bapak Ibu firman Allah. Jangan Bapak Ibu mohon maaf berkata-kata lagi. Cukup Bapak Ibu berkata ya barid, ya barid, ya barid, ya barid. Ya Allah dinginkan, 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 dinginkan. Saat Bapak Ibu sedang kedinginkan katakan ya Allah panaskan, panaskan, panaskan. Karena anak inda zoni abdibi. Aku tergantung apa ucapan dan prasangka hambaku baik di hati maupun di pikirannya. Maka berprasangkalah yang baik-baik dan katakanlah yang baik-baik. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu dan Allah banyaklah zikir, banyaklah Bapak Ibu mohon maaf ibadah, amal soleh saat puncak Arafah. Menangislah Pak. Maka mohon maaf, jangan sampai tidak bisa menangis. Maka dari sekarang saya titip tulis doa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Karena nanti ada kesempatan sehabis asar biasanya seluruh karom-karu atau pembimbing menyuruh jamaah keluar. Keluarlah wahai para jamaah, berdoalah tanpa ada atap. Atapnya cukup langit saja. Karena malaikat sudah semuanya disuruh oleh Allah turun. Apa kata Allah? Wa ya hayyul malaikatis sama. Hei malaikat yang ada di langit, unzuru ilal ar, lihatlah ke bumi. Lihat umatku, lihat hambaku. Mereka datang dengan berbondong-bondong dengan 2 pakaian, namanya pakaian ihram. Mereka tanggalkan pakaian jabatannya. Mereka datang dengan hati yang ikhlas. Bahkan mereka sudah 4 hari tidak mandi. 2 hari sudah, 3 hari sudah tidak mandi. Kalau berangkat tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 nggak mandi. Mandinya pun mandi bebek, nggak pakai sabun. Karena haram pakai yang wangi-wangian. Melanggar aturan ihram dan bisa kena dam. Apa yang terjadi? Allah banggakan kita kepada malaikat. Maka di saat itu Bapak Ibu yang Allah kami titip saat Bapak Ibu ibadah asar
ya sampai menjelang maghrib. Salah satu doa yang harus Bapak Ibu bacakan, ya Allah, izinkan semua jamaah Masjid Darul Aman bisa berangkat haji. Amin aja susah, apalagi mau dikabulkan nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang Allah, ya Allah, izinkan seluruh jamaah Darul Aman bisa berangkat haji dengan mudah. Begitulah Bapak Ibu, insya Allah. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, selesai Bapak Ibu melaksanakan yang namanya wukuf di Arafah, Bapak Ibu dibawa ke Musdalifah untuk mengambil batu. Apa tujuannya? Untuk melontar jumroh. Apa lontar jumroh itu? Menghilangkan sifat kehewanan, menghilangkan atau menanggalkan sifat kesetanan. Nah, tapi jangan pula kayak yang viral kemarin Bapak Ibu, melempar jumroh diambilnya pula ancang-ancang Bapak Ibu, berlari dia Bapak Ibu, lemparnya batu, mantul balik batunya, berarti dia setan ya Bapak Ibu. Masya Allah, nauzubillah min. Ini Bapak Ibu, biasa aja melemparnya ya dengan ikhlas ya. Maka bismillahi Allahu Akbar. Nanti kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa a'udzubika min syarri kulli dabba anta akhizu bi nasyati wa min syarri syaitani wa sirki inna rabbi ala siratal mustaqim. Bismillah Allahu akbar. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan hawa nafsu, lindungi aku dari makhluk yang ubun-ubunnya ada di genggaman tanganmu. Selesai sudah. Kode dah datang. Udah ngebut-ngebut kita Bapak Ibu belum juga putus. Bapak Ibu bisa kita undur sedikit, langsung nanti kita komat. Setuju Bapak Ibu? Separuh yang setuju. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini kalau banyak kan aman saya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ini Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Wa a'udzubika min syarri syaitan. Ya Allah, ku lempar batu ini, tolong lindungi aku dari kejahatan iblis syaitan yang menggagalkan aku dapat haji yang mabrur. Lempar. Ya Bapak Ibu ini Allah, wabil khusus buat ayah anda bunda kita yang mau berangkat. Dan Bapak Ibu ini Allah, setelah melempar jumroh, apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Yaitu adalah melaksanakan tawaf ibadah. Apa itu tawaf ibadah? Tawaf penutup haji. Bukan tawaf berpisahan, tapi tawaf untuk melengkapi daripada rangkaian wajib ibadah haji. Nah Bapak Ibu Allah, yang paling berat pulang. Saya hanya cerita Pak, yang untuk pulang nih. Ada, mohon maaf, salah satu jamaah di Jakarta. Beliau turun dari bandara, dijemput Bapak Ibu, disiapkan karpet merah menuju ke dalam masjid. Itu diletak karpet merah Pak. Disambut talal badaru alaina min saniyatil wada. Masuk dia nangis Bapak Ibu. Kenapa? Begitu semangatnya jamaah dan tak nyangka warga nyambut dia dengan begitu luar biasanya euforianya. Masuk Pak, diminta sama jamaah doa. Disinilah Pak yang mau berangkat, Bu yang mau berangkat, doa orang pulang haji itu diaminkan oleh 40 malaikat rahmat. Jadi kalau Bapak bisa siapkan dari sekarang doanya. Jangan seperti jamaah itu Pak. Tidak bisa dia doa Pak. Tapi untung Bapak Ibu tidak nampak gugupnya. Ingat dia satu doa spontan dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Datang jamaah bego, amin gitu ya. Masya Allah. Padahal doa masuk. Ini satu. Yang kedua, apa yang terjadi? Ketika selesai acara, keluar. Setan mulai masuk. Apa yang terjadi Bapak Ibu Allah? Sendalnya hilang. Muncak, dibentak-bentaknya pengurus masjid, dibentaknya penjaga masjid, kasar, ditunjuk-tunjuknya. Kau tidak tahu, aku ni anggota dewan. Sudahlah, keluar semuanya Bapak Ibu. Ada salah satu orang yang pincang kakinya. Ngomong, Pak, Bapak baru kehilangan sendal pulang haji. Saya dari lahir kehilangan kaki, saya tidak pernah marah sama Allah. Pelajaran Pak, hati pulang haji ini setan banyak. Bagaimana menghancurkan ibadah haji kita? Karena orang yang hajinya mabrur masuk surga tanpa hisab. Maka apa pelajaran yang dapat di sana? Pulang bawa. Salah satu pelajaran yang dapat di sana yaitu salah satunya sholat berjamaah ke masjid. Maka rajinlah sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, rajin-rajinlah Bapak Ibu bersosialisasi kepada tetangga dan sambunglah silaturahmi dan silaturahim. Insya Allah. Terakhir, timbulkan mahabbah fi qalbi. Apa itu mahabbah fi qalbi? Yaitu kasih sayang kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya datang dengan mahabbah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibu bapak yang belum berangkat, yang belum dipanggil, jangan takut. Yang belum bisa haji tahun ini, jangan khawatir.
saya titipkan amalan supaya Bapak Ibu bisa berangkat haji dan umroh dengan cepat. Mau Bapak Ibu? Satu, pasang niat. Yang kedua, implementasikan niat. Saya belajar dari salah satu seorang nenek, umurnya lebih kurang 78 tahun, dan dia Bapak Ibu Allah tiap tahun bisa umroh. Bapak Ibu, dia hanya seorang, yaitu Bapak Ibu Allah, pengumpul barang-barang bekas. Dikumpulkan barang-barang bekas, rumahnya dari kayu, tinggalnya di sedinginan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Allah? Tiap bulan datang penadah, diambillah barang-barang ya yang dia kumpulkan itu Bapak Ibu yang bagus-bagus. Dihargai hanya 850.000. Tapi setiap dia dapat, dia celengkan uang sebesar 250.000 rupiah. Apa yang terjadi? Ketika sudah 10 bulan Bapak Ibu Allah, dibongkar celengannya. Kira-kira Bapak Ibu 250.000 kali 10 bulan berapa Bapak Ibu? 250.000 kali 10 bulan berapa? 2.500.000. Tapi ketika dibongkar Bapak Ibu, semua orang yang menyaksikan meneteskan air mata. Total uang di dalam celengan jadi 25 juta. Takbir. Siapa yang nambah? Siapa yang nambah? Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayyata minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasa'u bi khairi hisab. Kata Allah, berangkat. Allah fullkan duitnya jadi 25 juta. Siang jadi malam, malam jadi siang. Yang hidup jadi mati, yang mati kau bikin hidup. Apalagi cuma membuat uang yang 250.000 jadi 25 juta dalam waktu 10 bulan. Kecil kata Allah. Insya Allah. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, ini ada orang Pak yang hobinya berangkat itu nggak pengen dengan uang pribadinya, tidak pengen dengan uang cash. Ya, beli rumah dipakainya kredit, beli mobil pakainya kredit. Ini ada orang yang suka-suka begitu, sehingga seisi-isi rumahnya kredit, sampai-sampai beli rumahnya pun dipencet bunyi didit, masya Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah, alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah, kita siapkan Bapak Ibu yang ingin berangkat menuju ke Baitullah, hanya dengan membayar DP sebesar 6 juta sudah bisa sampai ke Baitullah, pulangnya dicicil. Dan akadnya adalah mudharabah, insya Allah. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, kami nggak mau utang-utang Ustaz. Ada nggak cara lain? Ada. Saya titip kepada Bapak Ibu, baca 3 surat ini Bapak Ibu. Kalau bisa setiap hari, yaitu setiap subuh. 1, surat Al-Waqiah. Tahu surat Waqiah? Yang kedua, tidak mempunyai Ustaz 2 tahun kami berangkat Ustaz, nak juga dapat kami baca, tidak juga berangkat Ustaz. Kami titipkan surat Al-Muluk. Tahu surat Al-Muluk? Nah, baca Bapak Ibu. Udah 2 tahun surat Waqiah, 2 tahun surat Al-Muluk, juga berangkat Ustaz. Ada surat yang cepat Ustaz yang bisa membuat kami berangkat? Ada. Di mana Ustaz? Tapi tidak ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Di mana letaknya? Di rumah Bapak Ibu, di dalam lemari, di bawah baju. Namanya surat Tanah. Cepat Bapak Ibu baca, cepat Bapak Ibu jual, cepat Bapak Ibu berangkat. Insya Allah. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah, amalan-amalannya sedikit ini bisa memberikan motivasi walaupun dalam keadaan bercanda. Insya Allah sampai Bapak Ibu menuju ke Baitullah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dan batin Bapak Ibu yang Allah apabila ada penyampaian ada yang salah datang dari diri pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang Allah, mana Ustaz Yasri? Ya, Bapak Ibu, tadi Buya bilang akan membagikan kepada Bapak Ibu voucher haji dan voucher umrah. Kami bagikan kepada 5 yang bisa memberikan, yang bisa menjawab pertanyaan, dan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala dibagikan nanti. Oke, langsung sekarang ya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu. Mana lagi dia? Ada voucher haji di situ. Baik. Yang voucher haji di dalam tuh. Ini. Oh iya. Baik. Kesimpulan aja. Yasri. Baik Bapak Ibu, kami memberikan hasil dari jamaah poster yang bisa dilakukan voucher hajinya mana? Ini voucher dalam sebagai voucher untuk yang berangkat. Ini untuk jamaah semua nih. Pas pulang mati ya. Pegang aja sama
Pertanyaan pertama Bapak Ibu yang bisa dibantu Itu jamaah. sebutkan Ada di mobil. untuk mendapatkan Di mobil juga nih voucher haji, voucher 500 juta, voucher kayak amplop ya, amplop semuanya bilang yang mampu dan murah. Ya, silakan Bunda kami. kumpulin aja ya. Bunda Dahlia, oke. Langsung dijawab Ustaz. Boleh. Silakan Bunda. 750 insyaallah. Apa saja silakan Bunda. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan betul ya Ustaz. Ya. 1. Luruskan niat. Ya. 2. Ikhlas. Dan 3. Tidak sombong. Betul. Jawabannya betul. Alhamdulillah. Enggak betul aja. Pertanyaan kedua. Kapan puncaknya haji dan apa amalannya? Ada 3. Kapan puncaknya haji dan ada 3 amalan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Ya, silakan Pak El, silakan. Pak El ini yang dilarang Pak El. Ya, silakan. Pertama, kapan puncak haji? Ada 3 amalan ini. Puncak haji adalah pada berapa yang menyembah juga. Ya, amalannya ada 3. Setengah sudah keluar dari. Setengah. Jalan separuh. Enggak betul aja. Oke, izin Pak Elia di belakangnya. Silakan Bunda, kapan puncak haji? Kemudian ada 3 amalan dari yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Silakan Bunda. Oh ya. Dalam nih, nah. Saya ini ada voucher umur, voucher haji. Puncak haji yang pertama adalah Arafah. Yang kedua kalau berdoa. Allah Rasul dan 3. Allah Rasul dan ulang. ya. Amalannya apa tidak boleh? Amalan yang terakhir adalah menyelesaikan pernikahan. Ada pulpen. Selesai dari Oke, gimana Ustaz tadi? Siap. Oke. Ya, jawabannya betul. Alhamdulillah. Akan jika kata satu dua ibu apa benar lagi? Pertanyaan ketiga. Apa arti hari tarbiyah? Masya Allah. Ya, silakan Pak. Pokoknya direktur ya, silakan. Ya, apa arti hari tarbiyah? Artinya oke, betul Ustaz? Ya, Betul, hari alhamdulillah. Mendapatkan 750 ribu. vouchernya beda. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa arti tawaf ifadah? Masya Allah. Ya, silakan dulu. Apa arti tawaf ifadah? Masya Allah. Takdir. Jawabannya betul. Mendapatkan 750. Wajah ya. Terakhir, pertanyaan yang kelima, apa arti daripada haji yang makbul dan makbulah? Silakan Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, apa arti haji yang makbul dan makbulah? Ya. Tetap mobil ya? Enggak, ini nanti Ada? pegang aja nih. Silakan. Tetap situ aja. Arti daripada haji yang makbul dan makbulah. Oke, kalau betul boleh. Bisa Bapak Ibu? Ini kalian. Tidak akan pertanyaannya? Udah. Oke, kita mintakan usaha ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan kelima, siapa Ustaz yang pernah kita malam ini? Silakan Pak Ernest ya. Tadi kita bilang banyak. Halo. 3 atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor 5.
Itulah jawab ya. Gimana Ustaz? Bapak Haji Bakri Ya. Ini ya, yang pertanyaan tadi yang pertama dia dapat voucher haji sebesar $500, yang kedua 250, yang ketiga enggak 1 juta ya. Pertanyaan pertama tadi mendapatkan voucher haji sebanyak $500. Pertanyaan kedua mendapatkan $250. Ini haji Zat. Haji Kemenak khusus. Haji Kemenang khusus. Kemudian pertanyaan ketiga mendapatkan 1 juta voucher umrah. Kemudian pertanyaan keempat mendapatkan 750 voucher dan pertanyaan kelima mendapat 750 voucher. Alhamdulillah. Kita panggilkan beberapa dari yang 5 orang tadi. Silakan yang guna waktu kita dan silakan kita menjawab. Nanti yang 500 mas spesial pada pulang yang bagi 500 ya. Kita daftar nanti suruh kok dibagi-bagi aja.